Assalamualaikum sahabat dunia beda. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang wanita terjebak dalam dunia yang penuh dengan kemaksiatan dan penyesalan. Setiap hari, dia merasa hatinya semakin kosong, seolah tak ada lagi harapan. Namun, satu kejadian tragis, sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang yang pernah mengenalnya, menyadarkan dia bahwa perubahan itu mungkin. Bisakah seorang yang terjatuh begitu dalam bangkit dan menemukan jalan menuju cahaya? Apa yang harus dia lakukan untuk bisa menghapus jejak hitam masa lalu? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Jangan kemana-mana, karena kisah hidupnya baru saja dimulai. Di sebuah desa kecil yang tenang di Sukoharjo, Jawa Tengah, ada seorang wanita bernama Aisyah. Dia tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berakhir seperti ini. Dulu, Aisyah adalah seorang gadis muda dengan segudang impian dan harapan. Namun, jalan hidupnya berbelok tajam, membawa dia ke dunia yang gelap dan penuh dengan hinaan. Dulunya, Aisyah hidup dalam ketidakpastian. Setiap hari, dia bangun tanpa tujuan, tanpa harapan, hanya menjalani hidup yang monoton. Malam hari, dia menghabiskan waktunya bekerja di tempat-tempat yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Dunia malam telah mengubahnya menjadi seseorang yang jauh dari impian dan nilai-nilai yang pernah dia junjung. Setiap kali dia melihat cermin, wajahnya yang dulu ceria dan penuh semangat kini hanya menampilkan kepedihan dan penyesalan. Desa Sukoharjo yang tenang, yang seharusnya menjadi tempat untuk bermimpi, kini menjadi saksi dari kehidupan yang tak pernah dia inginkan. Aisyah merasa terperangkap. Tidak ada yang tahu tentang kehidupannya yang sesungguhnya. Tidak ada yang tahu betapa dalamnya rasa sakit yang dia rasakan setiap hari. Setiap langkah yang dia ambil, setiap napas yang dia hirup, terasa seperti beban yang tidak bisa dia lepaskan. Namun, satu malam yang sunyi, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Aisyah mendengar percakapan dua pria yang tengah menikmati secangkir kopi di warung Pak Joko, warung kopi kecil yang selalu ramai dengan obrolan warga desa. Percakapan itu menjadi titik balik yang akan mengubah hidupnya. Salah satu pria itu bercerita tentang seorang wanita yang dulu hidup dalam kegelapan, namun kini telah berubah menjadi sosok yang penuh cahaya setelah mendalami agama. Ada seorang wanita yang dulunya seperti kita, hidup tanpa arah, tapi kini dia menjadi ustadzah yang dihormati, kata pria itu, suaranya penuh kekaguman. Dia menemukan jalan yang benar, dan itu mengubah hidupnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Aisyah. Apa mungkin? Apa benar ada kesempatan untuk hidup yang lebih baik? Bagaimana mungkin seorang wanita seperti dia bisa berubah? Pertanyaan itu membelit pikirannya. Dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Aisyah merasakan ada secercah harapan. Pak Joko, pemilik warung kopi itu, adalah pria yang dikenal penuh hikmah di desa. Setiap percakapan dengannya selalu memberi Aisyah sedikit pencerahan. Pada suatu pagi yang cerah, setelah mendengar cerita tadi, Aisyah memutuskan untuk mengunjungi masjid yang ada di dekat rumahnya. Di sana, ada pengajian yang dipimpin oleh seorang ustadz yang sangat dihormati oleh warga desa. Ustadz itu dikenal bijaksana dan selalu memberikan nasihat yang menyentuh hati. Aisyah, kamu pasti bisa keluar dari kegelapan. Hanya dengan belajar dan mendekatkan diri kepada Allah, hidupmu bisa berubah, kata Pak Joko dengan penuh keyakinan. Mungkin kamu belum tahu sekarang, tapi percayalah, ada harapan untukmu. Setelah mendengar kata-kata itu, Aisyah merasa ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk berubah. Itu adalah keputusan yang sulit. Tetapi entah mengapa, hatinya merasa lebih ringan. Dengan langkah yang sedikit ragu, dia pergi ke masjid, bergabung dengan pengajian yang selalu didatangi oleh orang-orang baik di desa tersebut. Namun, perjalanan Aisyah untuk berubah tidaklah mudah. Di desa yang konservatif seperti Sukoharjo, banyak orang yang masih memandang rendah Aisyah. Mereka tidak tahu apa yang dia jalani, tetapi mereka tidak ragu untuk memberi penilaian. Aisyah? Itu dia yang dulu. Mana mungkin dia bisa berubah, kata beberapa orang dengan suara nyaring. Tetapi, Aisyah tidak peduli. Dia tahu, ini adalah jalan yang benar,
dan dia harus terus melangkah. Setiap kali dia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh ustadz di pengajian, hatinya merasa lebih damai. Setiap kali dia menyentuh Al-Quran, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seakan setiap kata yang ada dalam kitab suci itu mengingatkannya bahwa tidak ada yang terlambat untuk berubah, dan hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, dia bisa menemukan kedamaian sejati. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang selalu menghantuinya, masa lalu. Bagaimana dia bisa melupakan semua yang telah dia lakukan? Bagaimana dia bisa menghapus jejak-jejak yang begitu dalam tertanam dalam hidupnya? Setiap kali dia bertemu dengan orang yang dulu mengenalnya, dia merasakan tatapan tajam yang penuh penilaian. Suatu hari, saat Aisyah tengah berjalan menuju masjid untuk menghadiri pengajian, dia bertemu dengan seseorang yang sangat dia kenal. Seorang pria yang dulu pernah menjadi salah satu pelanggannya. Pria itu berhenti di depannya, tersenyum sinis, seolah tahu betul apa yang ada dalam pikirannya. "Jadi, kamu berubah ya? Menjadi ustadzah sekarang? Haha, jangan-jangan ini hanya trik untuk menutupi masa lalumu," kata pria itu dengan suara rendah namun tajam. Aisyah menatap pria itu dengan tenang. Dia tahu, ini adalah ujian besar. Dia bisa saja kembali jatuh ke dalam dunia yang pernah dia kenal. Dunia yang penuh dengan godaan dan kenikmatan sesaat. Tapi, tidak kali ini. Tidak lagi. Apapun yang kau katakan, aku tidak akan kembali. Aku telah memilih jalan ini, dan aku akan terus berjuang, jawab Aisyah dengan suara tegas, meskipun ada sedikit getaran di dalam hatinya. Pria itu hanya tertawa kecil dan melanjutkan perjalanannya. Aisyah berdiri di tempatnya, merasa hati sedikit lega. Mungkin dia belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, tapi dia tahu satu hal, perjuangannya baru saja dimulai. Aisyah tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat itu. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin berat. Tetapi, semangat yang membara di dalam hatinya menuntunnya untuk terus melangkah maju. Setiap hari, dia berjuang untuk meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang mengintainya. Setiap kali dia merasa ragu, suara Pak Joko yang penuh hikmah terus terngiang di telinganya. "Hidupmu bisa berubah, Aisyah. Jangan pernah berhenti mencoba." Meskipun begitu, jalan yang ditempuhnya tidak pernah semudah yang dibayangkan. Di desa Sukoharjo, meskipun banyak orang yang mendukung, ada juga yang tidak bisa mengabaikan masa lalu Aisyah. Setiap pertemuan di masjid, setiap kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, selalu ada tatapan-tatapan curiga. Kenapa dia harus yang mengajari anak-anak mengaji? Bisik beberapa ibu di sudut masjid, saat Aisyah sedang mengajar kelompok anak-anak kecil yang datang untuk belajar Al-Quran. Aisyah tahu bahwa apa yang mereka pikirkan sangat wajar. Mereka hanya mengingat siapa dia dulu, bukan siapa dia sekarang. Dan setiap kali dia melihat mereka, hatinya sedikit terluka. Namun, itu adalah bagian dari perjalanan panjang yang harus dia lalui. Ada satu hal yang selalu membuat Aisyah merasa terpojok, setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang dulu mengenalnya. Mereka sering bertanya-tanya apa yang menyebabkan dia berubah begitu drastis. Ada yang merasa curiga, ada juga yang hanya diam, tidak berkata apa-apa, seolah memendam penilaian yang dalam di hati mereka. Pada suatu siang yang panas, saat Aisyah sedang pulang dari masjid, dia berpapasan dengan seorang wanita tua yang pernah mengenalnya di masa lalu. Wanita itu adalah salah satu pelanggan Aisyah. Dulu, mereka sering bertemu di tempat yang jauh dari pandangan umum. Saat itu, wanita tua itu melihatnya dengan tatapan yang tak bisa Aisyah artikan. Ada campuran antara rasa terkejut, bingung, dan mungkin sedikit cemas. "Aisyah." Suara wanita itu terdengar ragu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aisyah menundukkan kepalanya sejenak, menarik napas dalam-dalam. Itulah saatnya untuk menghadapi kenyataan. Tanpa berkata apa-apa, dia hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahnya. Wanita itu menggelengkan kepala, lalu berkata pelan, "Tidak kusangka kamu bisa berubah seperti ini. Dunia ini memang penuh dengan kejutan, ya." Aisyah merasa ada sebuah kekuatan yang membangkitkan semangatnya. Kalimat wanita tua itu terasa seperti dorongan untuk terus maju. Seperti sebuah pengakuan bahwa perjalanan yang dia tempuh bukanlah hal yang sia-sia. Namun, saat Aisyah melangkah lebih jauh,
dia tak bisa menghindari rasa cemas yang datang. Apakah orang-orang akan terus menilai dia berdasarkan siapa dia dulu? Ataukah mereka akhirnya akan menerima siapa dirinya sekarang? Hari-hari berlalu dengan cepat. Aisyah semakin rajin menghadiri pengajian, semakin tekun belajar, dan semakin percaya diri dengan peran barunya di desa. Dia mulai dipercaya untuk membantu pengajian ibu-ibu di desa Sukoharjo. Meski banyak yang meragukan kemampuannya, Aisyah tahu bahwa perubahan itu tidak datang dalam semalam. Dia harus membuktikan dengan tindakan, bukan hanya kata-kata. Namun, bukan berarti perjalanan ini tanpa rintangan. Setiap malam, dia sering terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Bayangan masa lalu seringkali datang menghantui, menggoyahkan niat dan tekad yang telah dia bangun. Setiap kali dia berusaha melupakan, perasaan bersalah itu kembali datang dengan lebih kuat. Ada satu malam, saat Aisyah sedang berjalan pulang dari pengajian, dia mendengar suara orang berbisik. Dari balik tembok rumah, dia bisa mendengar nama dirinya disebut-sebut. Tanpa sadar, kakinya terhenti. Itu Aisyah. Dulu dia, sekarang jadi ustadzah? Apakah dia benar-benar bisa berubah? Bisikan itu datang dari dua orang yang sedang duduk di beranda rumah. Aisyah merasa perutnya mual. Meskipun dia sudah belajar untuk tidak peduli dengan penilaian orang, mendengar bisikan itu lagi-lagi menggoreskan luka yang dalam. Tapi dia tahu, untuk setiap langkah menuju kebaikan, ada banyak rintangan yang harus dia hadapi. Setiap orang yang menghina atau meragukan adalah bagian dari ujian hidup yang harus dia hadapi dengan sabar dan ikhlas. Malam itu, Aisyah berdoa dengan hati yang penuh ketenangan, memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Ya Allah, aku tahu aku bukan orang yang sempurna, dan aku tak akan pernah bisa menghapus masa laluku, tetapi aku ingin menjadi lebih baik. Berikan aku kekuatan untuk terus berjuang dan menunjukkan bahwa perubahan itu nyata. Doanya itu datang dengan penuh keikhlasan. Tidak ada lagi perasaan menyesal tentang masa lalu, hanya ada tekad untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam hatinya, Aisyah merasa bahwa Allah sedang menuntunnya melalui setiap ujian dan rintangan yang datang. Pada suatu hari, Aisyah diundang oleh beberapa ibu-ibu di desa untuk mengisi pengajian. Itu adalah kesempatan yang besar, tetapi Aisyah merasa gugup. Apa yang harus dia sampaikan? Bagaimana dia bisa membuat orang-orang percaya padanya? Dia tahu, meskipun dia sudah menuntut ilmu agama, ada banyak orang yang masih meragukan kemampuannya. Namun, Aisyah memutuskan untuk berbicara dengan tulus dari hatinya. Dengan penuh keyakinan, dia mulai berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya hebat, tetapi karena saya ingin berbagi tentang perubahan yang saya alami, katanya dengan suara tegas namun penuh kerendahan hati. Dulu, saya hidup dalam dunia yang gelap, jauh dari Allah. Namun saya percaya bahwa tidak ada yang terlambat untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap orang memiliki kesempatan kedua, termasuk saya. Dia melanjutkan, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Banyak hal yang harus saya lewati, dan saya tahu bahwa ada yang masih meragukan saya. Tapi saya tidak akan berhenti. Saya ingin membuktikan bahwa Allah adalah sumber kekuatan saya. Saya tidak sempurna, tetapi saya berusaha menjadi lebih baik. Saat Aisyah selesai berbicara, suasana di dalam pengajian terasa hening sejenak. Namun, tak lama kemudian, ibu-ibu yang hadir mulai memberi tepuk tangan. Mereka tidak hanya menghargai keberanian Aisyah untuk berbicara, tetapi juga melihat bahwa di balik perkataannya ada tekad yang tulus. Mungkin ini adalah awal dari perubahan besar di dalam dirinya. Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda setelah pengajian itu. Suasana hatinya lebih tenang, dan dia merasa lebih kuat. Namun, meskipun ibu-ibu di pengajian memberi tepuk tangan, dia tahu bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Masyarakat desa Sukoharjo mungkin tidak akan mudah menerima perubahan dirinya. Mereka mengenalnya dengan satu label, dan itu tidak akan mudah hilang begitu saja. Aisyah merasa seolah-olah dirinya masih terus dihantui oleh masa lalu, oleh segala penilaian dan bisikan yang datang dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari setelah pengajian itu, Aisyah berjalan kembali melewati jalan yang biasa dia lewati setiap hari. Dia merasa mata-mata orang yang melihatnya penuh dengan penilaian. Walaupun dia telah berusaha mengubah diri,
tidak semua orang bisa menerima perubahan itu. Mereka masih melihat dirinya dengan mata yang sama, mata yang pernah melihatnya dalam dunia kelam yang penuh dengan hinaan. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa, Aisyah mendengar lagi pembicaraan yang tidak asing. Beberapa pria tengah duduk mengobrol, dan Aisyah yang kebetulan lewat mendengar salah satu dari mereka berbicara. "Aisyah? Ustadzah? Ah, itu hanya trik. Tidak mungkin dia berubah," kata pria itu dengan suara sinis. Aisyah berhenti sejenak. Tiba-tiba, semua rasa sakit yang dia coba hindari muncul kembali. Setiap kata yang terdengar seperti pisau yang menusuk hatinya. Dia bisa merasakan tatapan mata penuh curiga dari orang-orang yang ada di warung itu. Namun, untuk kali ini, dia mencoba untuk tetap tenang. Dia tidak ingin menyerah pada emosi yang membara di dalam hatinya. "Aisyah, tidak usah peduli dengan apa yang mereka katakan. Kamu hanya perlu fokus pada tujuanmu," bisik suara dalam dirinya sendiri. Dengan semangat yang lebih kuat, Aisyah melanjutkan langkahnya. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa membuatnya mundur. Perubahan itu adalah miliknya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Setiap hari, dia semakin dekat dengan dirinya sendiri. Meskipun masa lalunya terus mengejarnya, Aisyah merasa bahwa dia lebih dari sekadar bayang-bayang masa lalu. Namun, rasa cemas masih menghantuinya. Di setiap pertemuan, ada rasa tidak nyaman yang terus mengikutinya. Ketika dia mengajar anak-anak mengaji, dia merasa mata mereka menilai, melihat dirinya sebagai seseorang yang tidak pantas berada di sana. Namun, dia tahu bahwa penghakiman itu tidak bisa menghentikan apa yang dia perjuangkan. Pada suatu malam, setelah mengajar di masjid, Aisyah pulang dengan hati yang sedikit lelah. Langit malam yang gelap di atas desa Sukoharjo seolah mencerminkan perasaan hatinya. Di jalan yang sepi, dia mendengar langkah kaki seseorang mendekat. Tanpa dia duga, itu adalah pria yang sama yang dulu pernah dia temui di warung kopi. Pria itu berhenti di depannya dan menatapnya dengan pandangan yang sulit dimengerti. "Aisyah, kamu yakin jalan yang kamu pilih ini benar?" kata pria itu dengan nada yang lebih rendah, seolah dia mencoba berbicara dengan lembut. Aisyah menatap pria itu dengan penuh ketenangan. "Saya yakin. Ini adalah jalan yang saya pilih, dan saya akan terus berjalan," jawabnya dengan suara tegas. Pria itu mengangguk pelan, seakan menghargai jawaban Aisyah. "Kalau begitu, aku akan berhenti mengganggumu. Tetapi ingat, tidak semua orang akan melihatmu seperti sekarang. Dunia ini penuh dengan penilaian." Aisyah menghela napas panjang, dan dengan langkah pasti, dia melanjutkan perjalanan. Meskipun kata-kata pria itu terasa berat, Aisyah tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya. Ada hal-hal yang lebih besar yang sedang menunggunya di depan sana. Hari-hari berlalu, dan Aisyah semakin terlibat dalam kegiatan di masjid dan pengajian. Dia mulai dikenal di desa sebagai seorang wanita yang tidak hanya berubah, tetapi juga berbagi pengetahuan agama dengan penuh ketulusan. Aisyah mulai merasa bahwa di setiap langkahnya, ada jalan menuju kedamaian. Setiap kali dia mengajar, setiap kali dia berbagi ilmu, dia merasa lebih dekat dengan tujuannya. Namun, meskipun banyak yang menghargainya, Aisyah masih merasa ada yang hilang. Di dalam hatinya, ada perasaan cemas yang tidak bisa dia lepaskan. Suatu sore, setelah mengajar di pengajian ibu-ibu, Aisyah pulang ke rumah dan duduk sejenak di halaman depan rumahnya. Angin sore yang berhembus lembut menenangkan pikiran yang penuh. Dia tahu bahwa apa yang dia jalani tidak akan mudah, tetapi dia tidak pernah merasa lebih yakin tentang keputusan yang dia ambil. Perubahan ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru, meskipun perjalanan itu terasa penuh dengan rintangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang familiar terdengar dari kejauhan. Aisyah menoleh dan melihat sosok Pak Joko, pria yang selalu memberikan kata-kata bijak kepadanya. Pak Joko menghampirinya dengan senyum hangat di wajahnya. "Aisyah, kamu sudah melakukan langkah yang sangat besar. Setiap orang yang berubah tidak akan mudah, tapi kamu sudah membuktikan bahwa kamu bisa. Jangan ragu, teruslah berjalan," kata Pak Joko dengan penuh keyakinan. Aisyah tersenyum, merasakan kedamaian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Pak Joko. Tanpa bimbingan dan dukunganmu, saya tidak akan bisa sejauh ini." Pak Joko mengangguk.
Semua yang kamu capai adalah hasil dari usahamu sendiri, Aisyah. Allah pasti akan selalu membimbingmu selama kamu terus berjuang untuk kebaikan. Malam itu, Aisyah merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan yang sempurna, tetapi dia yakin bahwa jalan yang dia pilih adalah jalan yang benar. Perjuangan panjang ini belum berakhir, dan masih banyak hal yang harus dihadapi. Namun, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa bahwa dia tidak perlu lagi lari dari masa lalunya. Dia bisa berdiri tegak, dengan penuh keyakinan bahwa hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Aisyah sudah tidak merasa takut lagi. Hari demi hari, dia semakin teguh dalam menjalani hidup barunya. Meski masih ada orang-orang yang meragukannya, meski masa lalunya kadang datang menghantui, dia tidak lagi merasa rapuh. Perubahan itu tidak mudah, tetapi dia tahu bahwa dia telah memilih jalan yang benar. Kini, lebih dari sebelumnya, Aisyah merasa bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan inspirasi dan harapan. Desa Sukoharjo mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Dulunya, Aisyah adalah wanita yang dihina dan dicemooh. Namun kini, dia adalah seorang ustadzah yang mulai mendapatkan penghargaan, meskipun tidak semua orang bisa melihatnya dengan penuh rasa hormat. Di balik senyum tulus yang dia berikan setiap hari, Aisyah masih merasakan ketegangan, masih ada godaan untuk menyerah. Tetapi tekadnya lebih kuat daripada apapun. Dia sudah memilih untuk melanjutkan perjalanan hidup ini, tidak peduli apapun yang harus dia hadapi. Pagi itu, Aisyah berjalan menuju masjid untuk mengajar. Tangan kirinya menggenggam Al-Quran, sementara tangan kanannya memegang tas berisi buku-buku yang akan digunakan untuk pengajian. Langkah kakinya mantap, meski hatinya sedikit diliputi kekhawatiran. Hari ini adalah hari pertama dia akan mengisi pengajian ibu-ibu di desa yang selama ini sering memperhatikannya dengan tatapan penuh curiga. Aisyah tahu bahwa banyak dari mereka yang mungkin masih meragukan kemampuan dan perubahan dirinya. Namun, dia tidak ingin menyerah. Ini adalah kesempatan yang sangat besar untuknya, dan dia harus memberikan yang terbaik. Sesampainya di masjid, beberapa ibu-ibu sudah berkumpul di depan pintu. Tatapan mereka terasa tajam, dan Aisyah bisa merasakan rasa tidak percaya yang masih ada di udara. Namun, dia tetap masuk dan duduk di depan. Mata ibu-ibu itu masih melihatnya penuh tanda tanya. Beberapa di antara mereka mengamati, sementara yang lainnya saling berbisik. Aisyah merasakan panasnya atmosfer yang ada, tetapi dia tahu dia harus bertahan. Tanpa ragu, dia mulai membuka Al-Quran dan melanjutkan dengan pengajian. Dia berbicara tentang pentingnya taubat, tentang bagaimana setiap orang bisa berubah dan memperbaiki diri, dan tentang kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kesempatan kepada hambanya yang ingin bertobat. Ada satu hal yang harus kita ingat, kata Aisyah dengan suara penuh keyakinan. Setiap dari kita pernah membuat kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, Allah selalu memberikan jalan bagi siapapun yang ingin kembali ke jalan yang benar. Suasana dalam ruangan itu mulai terasa lebih tenang. Beberapa ibu yang awalnya meragukan, kini mulai terlihat lebih tertarik mendengarkan. Aisyah merasa bahwa ini adalah saat yang penting, momen di mana dia harus berbicara dengan penuh hati. Dia tidak hanya ingin mengajari mereka ilmu agama, tetapi juga berbagi kisah hidupnya, kisah perjuangannya untuk berubah. Saat pengajian berakhir, Aisyah merasa ada perbedaan. Beberapa ibu mendekatinya dengan senyuman. Mereka mulai berbicara dengan cara yang lebih hangat, bahkan beberapa di antaranya mengungkapkan rasa terima kasih atas ceramah yang telah disampaikannya. Aisyah merasa ada secercah harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka mulai melihat dirinya dengan cara yang berbeda. Namun, di dalam hatinya, Aisyah tahu bahwa dia harus terus berjuang. Perubahan dalam hidupnya bukanlah hal yang bisa dicapai dengan mudah. Masyarakat desa masih memandangnya sebagai sosok yang penuh dengan masa lalu yang kelam. Meskipun dia sudah banyak belajar, meskipun dia sudah berubah, Aisyah sadar bahwa orang lain tidak selalu mudah menerima perubahan. Beberapa minggu kemudian, sebuah ujian besar datang menghadapinya. Aisyah mendapatkan kabar bahwa dia harus menghadiri sebuah acara pengajian di desa tetangga. Acara itu dihadiri oleh banyak tokoh agama, dan beberapa ustadz terkenal juga dijadwalkan untuk hadir.
Aisyah merasa terhormat mendapat kesempatan untuk berbicara di sana. Namun, di sisi lain, dia merasa cemas. Dia khawatir jika masyarakat di desa tetangga itu akan menilai dirinya dengan pandangan yang sama seperti mereka yang di desa Sukoharjo. Hari itu tiba, dan Aisyah mengenakan busana muslim sederhana yang dia pilih dengan hati-hati. Dia ingin tampil dengan rasa percaya diri, bukan karena penampilannya, tetapi karena isi hatinya yang tulus. Ketika dia tiba di tempat acara, Aisyah melihat banyak orang yang sudah berkumpul. Di antara mereka ada beberapa tokoh yang dikenal luas di kalangan umat Islam, dan Aisyah merasa sedikit cemas. Bagaimana mereka akan menilai dirinya? Bagaimana jika mereka meragukan dirinya? Namun, saat acara dimulai dan Aisyah dipanggil untuk berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang sama seperti dulu. Dengan penuh keberanian, dia melangkah ke depan. Di depan ratusan orang yang hadir, Aisyah berdiri dengan tegak dan memulai ceramahnya. Aku berdiri di sini bukan untuk mencari perhatian atau untuk mencari pengakuan, katanya dengan suara yang tegas, meskipun sedikit bergetar. Aku berdiri di sini untuk berbagi cerita tentang bagaimana seorang wanita yang pernah terjatuh begitu dalam, bisa kembali bangkit dan menemukan jalan menuju kebaikan. Dia melanjutkan, setiap hari, aku berjuang untuk tidak kembali ke masa lalu. Aku tahu itu tidak mudah, tetapi setiap langkah kecil yang aku ambil membuat aku semakin yakin bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah. Suasana menjadi sangat hening, dan Aisyah bisa merasakan tatapan orang-orang yang mendengarkan dengan seksama. Dia merasa lebih tenang, lebih fokus pada apa yang ingin dia sampaikan. Ini adalah saat yang besar baginya, bukan hanya untuk berbicara, tetapi untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia ingin membuktikan bahwa perubahan itu nyata, dan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Setelah ceramahnya selesai, Aisyah merasakan tepuk tangan yang begitu hangat dari para hadirin. Meskipun Aisyah tidak menginginkan pujian, dia merasa bahwa tepuk tangan itu adalah pengakuan yang lebih besar dari sekadar kata-kata. Itu adalah pengakuan bahwa dia tidak lagi dilihat dari siapa dia dulu, tetapi siapa dia sekarang. Namun, meski mendapatkan pengakuan, Aisyah tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Dia masih harus menghadapi banyak hal, masih harus membuktikan bahwa dia mampu mempertahankan perubahan itu, dan yang lebih penting, dia harus terus melangkah dengan penuh keyakinan. Perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik itu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dia sudah memilih jalan itu, dan dia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Aisyah merasa semangatnya kembali berkobar setelah pengajian di desa tetangga. Pengakuan yang diterimanya di sana adalah angin segar yang membantunya bertahan lebih lama dalam perjuangannya. Tetapi dia tahu, perjalanan panjang ini belum berakhir. Perubahan itu adalah sebuah perjalanan yang tak ada habisnya, dan setiap langkah yang diambilnya akan terus diuji oleh waktu. Kehidupan Aisyah semakin intens. Setiap hari dia mengajar anak-anak mengaji, membimbing ibu-ibu di pengajian, dan membantu warga desa yang membutuhkan bimbingan agama. Namun, meskipun dia merasa semakin dekat dengan jalan yang benar, ada satu hal yang tidak bisa dia hindari, rasa bersalah yang datang setiap kali dia mengenang masa lalunya. Beberapa bulan setelah pengajian di desa tetangga, Aisyah bertemu lagi dengan seseorang dari masa lalunya. Pria itu datang ke masjid saat Aisyah sedang mengajar. Ini adalah pria yang dulu pernah menjadi salah satu pelanggan Aisyah. Dia mengenalnya dengan baik. Mereka pernah bertemu di dunia yang gelap, jauh dari sinar kehidupan yang dia coba bangun sekarang. Pria itu mendekati Aisyah dengan senyum yang penuh arti, dan Aisyah bisa merasakan betapa beratnya perasaan pria itu. "Jadi, kamu benar-benar berubah, ya?" kata pria itu, suaranya penuh dengan keraguan. "Kamu dulu berbeda." Aisyah menatap pria itu, matanya memancarkan ketenangan meski hatinya bergejolak. Tapi kali ini, Aisyah merasa tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Masa lalunya sudah dia terima, dan kini dia hanya ingin melangkah ke depan. Tanpa ragu, dia menjawab, "Ya, saya berubah. Saya sudah memilih jalan yang berbeda, jalan yang lebih baik." Pria itu hanya terdiam sejenak. Aisyah bisa merasakan betapa sulitnya bagi pria itu untuk menerima perubahan dirinya. Namun,
Dia tidak ingin membiarkan dirinya terjebak dalam dunia lama yang penuh godaan itu. Dia harus terus berjalan, meskipun jalan itu penuh dengan ujian dan penilaian. Setelah pertemuan itu, Aisyah merasa seperti ada beban yang sedikit terangkat. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Dia merasa masih ada banyak yang harus dia buktikan, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Dia harus membuktikan bahwa perubahan itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi sebuah kenyataan yang bisa dia tunjukkan dengan tindakan. Suatu hari, Aisyah mendapat kabar dari Pak Joko bahwa ada undangan untuknya berbicara dalam sebuah acara pengajian besar yang akan diadakan di pusat kota. Acara ini dihadiri oleh banyak tokoh agama, dan kesempatan ini adalah kesempatan besar baginya. Aisyah merasa cemas, namun di sisi lain, dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi teladan bagi orang lain. Aisyah, ini kesempatan bagus untuk kamu. Tunjukkan pada semua orang bahwa kamu sudah benar-benar berubah, kata Pak Joko dengan penuh keyakinan. Ini bukan hanya untukmu, tapi untuk orang-orang yang juga membutuhkan semangat untuk berubah. Aisyah tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Namun, rasa cemas tetap menggelayuti pikirannya. Bagaimana jika orang-orang di sana melihatnya dengan penilaian yang sama, seperti di desa Sukoharjo? Bagaimana jika mereka meragukan perubahan yang sudah dia lakukan? Namun, Aisyah mengingat kata-kata Pak Joko. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada dunia, dan pada dirinya sendiri, bahwa dia bisa lebih dari sekadar masa lalu yang pernah dia jalani. Hari itu tiba, dan Aisyah berdiri di depan panggung besar, di tengah kerumunan orang yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Di hadapannya ada ratusan pasang mata yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka mungkin mengenalnya dari masa lalu, sementara yang lainnya hanya mendengarnya sebagai sosok yang baru muncul di dunia agama. Namun, Aisyah tahu satu hal, ini adalah ujian besar baginya. Ujian untuk menunjukkan bahwa dia bukan hanya seorang wanita yang pernah jatuh, tetapi juga seorang wanita yang bangkit dan menemukan tujuan hidupnya. Dengan langkah mantap, Aisyah melangkah ke depan dan mulai berbicara. Dia mengingat setiap kata yang ingin dia sampaikan. Ini adalah kisah hidupnya. Kisah tentang bagaimana seorang wanita yang dulu dihina, dihakimi, dan dijauhi, akhirnya menemukan jalan menuju kebaikan. Dia tidak akan berhenti. Ada banyak orang yang pernah jatuh, yang pernah merasa tak berharga. Tapi saya ingin memberitahukan kalian bahwa setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali. Tidak ada yang terlalu buruk untuk diperbaiki, kata Aisyah dengan penuh keyakinan. Dia melanjutkan, saya berdiri di sini hari ini bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk berbagi cerita. Perubahan itu tidak datang dalam semalam, tetapi dengan langkah kecil yang terus-menerus, kita bisa sampai ke tempat yang lebih baik. Saya adalah bukti bahwa tidak ada yang terlambat untuk memulai. Tidak ada yang terlalu jauh dari rahmat Allah. Penghujung kata-katanya membuat suasana menjadi sangat hening. Aisyah bisa merasakan bahwa dia telah menyentuh hati banyak orang. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, dan beberapa di antara mereka mulai mengusap matanya. Tidak ada yang bisa meragukan kejujuran dalam suara dan kata-kata Aisyah. Dia berbicara dengan tulus, dari hatinya yang penuh harapan. Setelah Aisyah selesai berbicara, suasana di ruang itu terasa berbeda. Ada tepuk tangan yang datang dari semua arah. Tapi Aisyah tidak mencari tepuk tangan itu. Yang dia cari adalah pengakuan dari dirinya sendiri. Pengakuan bahwa dia telah berjalan di jalan yang benar. Jalan yang penuh dengan harapan dan keberanian. Setelah acara selesai, beberapa orang datang menghampiri Aisyah. Mereka mengucapkan terima kasih atas kata-kata yang telah dia sampaikan. Aisyah merasa hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Mungkin dia tidak bisa mengubah dunia dengan sekejap, tetapi dia bisa mengubah dirinya sendiri, dan itu adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Pak Joko menghampiri Aisyah dengan senyuman lebar. Kamu luar biasa, Aisyah. Hari ini kamu telah menunjukkan kepada dunia siapa kamu sebenarnya. Allah pasti bangga melihatmu. Aisyah tersenyum, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih, Pak Joko. Semua ini tidak akan mungkin tanpa bimbingan dan doa dari orang-orang seperti Anda. Namun, meskipun Aisyah merasakan kemenangan kecil dalam hatinya,
dia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Jalan di depan masih panjang, dan banyak ujian yang akan datang. Dia harus terus berjuang untuk menjaga perubahan ini, untuk memastikan bahwa langkah-langkah kecil yang telah dia ambil tetap membawa kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya pada kemampuan diri dan pada rahmat Allah. Setelah berbicara di acara besar itu, Aisyah merasa hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang luar biasa. Dia tahu bahwa hidupnya telah benar-benar berubah. Bukan hanya karena dia mendapatkan pengakuan dari orang lain, tetapi karena dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Semua rintangan yang pernah menghalanginya, semua godaan yang datang untuk membuatnya jatuh, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang telah dia tinggalkan jauh di belakang. Namun, meskipun dia merasa tenang dan damai, Aisyah tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai. Setiap hari, ada tantangan baru yang datang. Masa lalu tidak mudah dilupakan, dan orang-orang yang masih meragukan dirinya akan terus ada. Tetapi dia sudah siap. Aisyah tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya untuk terus maju, kecuali dirinya sendiri. Suatu hari, di tengah malam yang sepi, Aisyah duduk di luar rumahnya, menatap langit yang penuh dengan bintang. Dia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin mengerti bahwa setiap ujian dalam hidup ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan untuknya. Dengan mata tertutup, Aisyah berdoa dengan tulus. Ya Allah, aku bersyukur atas segala yang telah Engkau berikan. Aku tahu, aku masih jauh dari sempurna, tapi aku ingin terus berjalan di jalan-Mu. Berikan aku kekuatan untuk terus berjuang, untuk menjadi lebih baik setiap hari. Aisyah merasa bahwa ini adalah momen puncak dalam perjalanan hidupnya. Dia telah meninggalkan kegelapan masa lalu, dan kini dia berdiri di atas kaki sendiri, menjadi wanita yang kuat dan penuh harapan. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ketika seseorang bisa menerima masa lalunya, membiarkannya menjadi pelajaran, dan melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan. Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah diundang oleh masyarakat desa Sukoharjo untuk memberi ceramah di acara besar. Ini adalah kali pertama dia berbicara di hadapan orang-orang yang dulu meragukan dan menilai dirinya dengan mata yang penuh prasangka. Dengan penuh keyakinan, Aisyah berdiri di depan mereka, berbicara dengan suara yang penuh ketulusan. Saudaraku, saya berdiri di sini hari ini bukan untuk mencari pengakuan, tetapi untuk berbagi sebuah kisah tentang bagaimana seorang wanita yang dulu terperangkap dalam kegelapan, bisa keluar dan menemukan cahaya. Perubahan itu tidak mudah, dan seringkali kita dihadapkan pada banyak rintangan. Namun jika kita percaya kepada Allah dan kepada diri kita sendiri, kita pasti bisa mengatasi semuanya. Di akhir ceramahnya, Aisyah menatap mata mereka, satu persatu, dan berkata dengan penuh semangat, hidup ini tidak akan pernah sama bagi siapapun yang menyerah. Jadi, jangan biarkan masa lalu menentukan siapa diri kalian. Ambillah langkah pertama menuju perubahan, dan percayalah, setiap langkah itu akan membawa kalian lebih dekat kepada kebahagiaan sejati. Para hadirin terdiam, sejenak terpesona oleh kata-kata Aisyah. Lalu, tepuk tangan bergemuruh, bukan hanya sebagai penghargaan, tetapi sebagai tanda bahwa mereka mulai melihat Aisyah dengan cara yang berbeda. Tidak ada lagi penilaian, tidak ada lagi keraguan. Aisyah telah membuktikan bahwa perubahan itu bukanlah hal yang mustahil, melainkan perjalanan yang bisa dilalui oleh siapa saja yang berkeinginan kuat. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Aisyah adalah bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesempatan untuk berubah. Masa lalu, seburuk apapun, tidak akan pernah menentukan siapa kita sebenarnya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua, dan tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki diri. Perubahan adalah proses yang memerlukan keberanian, keteguhan hati, dan keyakinan pada diri sendiri. Jika kita percaya kepada Allah dan kepada kemampuan kita untuk berubah, maka tidak ada yang tak mungkin. Untuk kalian yang sedang mengikuti cerita ini, semoga kisah Aisyah bisa menjadi inspirasi untuk terus berjuang, tidak peduli seberapa gelap masa lalu kita. Setiap orang memiliki peluang untuk memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita Aisyah, jangan ragu untuk like, komen, dan subscribe. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling menginspirasi kalian dari kisah Aisyah. Jangan lupa, berbagi kebaikan itu penting.
Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan hidup Aisyah hingga akhir. Semoga kita semua bisa terus berkembang, berubah menjadi lebih baik, dan tidak pernah menyerah. Tamat.